Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pemirsa, saya Hamdan Al-Kafi kembali bisa menjumpai Anda dalam program Ramadan kita di siang hari ini, Minggu 3 Mei 2020, yang menyajikan beragam informasi serta serba-serbi seputar Ramadan. Dan episode kali ini kita akan membahas tema pahala bersedekah di bulan Ramadan langsung bersama dengan Al-Ustadz Al-Mukarram Dasar Latif. Tak ketinggalan pula, nanti kita akan tayangkan vlog kiriman pemirsa kegiatan positif jelang berbuka puasa. Inilah Ramadan kita selengkapnya. Inilah salah satu kegiatan pembagian bingkisan sembako kepada masyarakat kurang mampu yang dilakukan pada saat bulan suci Ramadan tahun ini. Pembagian sembako ini semakin sering dijumpai dibanding bulan Ramadan sebelumnya karena pandemi virus corona sedang mewabah di Indonesia dan negara-negara lain. Penyebaran virus ini telah mengganggu perekonomian masyarakat sehingga membuat banyak yang terkena PHK atau usahanya terpaksa ditutup. Kondisi yang tidak baik pada saat ini akhirnya mengetok hati banyak pihak untuk mengulurkan bantuan. Suasana bulan suci Ramadan juga membuat jiwa sosial semakin besar guna meringankan beban mereka yang kurang mampu. Makasih semua. Bersedekah merupakan salah satu pintu yang dibuka oleh Allah untuk meraih pahala di bulan suci Ramadan ini. Memperbanyak ibadah dan menambah sedekah adalah dua hal yang disarankan untuk diperbanyak di bulan Ramadan ini. Jadi, sudahkah Anda bersedekah hari ini? Ya, itu tadi pemirsa, bagaimana informasi terkait dengan keutamaan sedekah dan berbagi kepada sesama, khususnya di bulan suci Ramadan kali ini. Dan kita langsung saja membahas lebih mendalam terkait bagaimana hikmah dan pahala bersedekah khususnya di bulan suci Ramadan. Kita akan berbincang langsung dengan Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Dasar Latif, nanti yang akan bergabung bersama kami dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terkait dengan hal ini pemirsa, seyogianya kita memang di dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, di dalam kesulitan berbagai pihak, hampir seluruh pihak terdapat kesulitan, khususnya di bidang ekonomi. Ini menjadi tantangan tersendiri untuk kita untuk bisa berbagi terhadap sesama, menunjukkan kepedulian kita terhadap sesama meski dalam keadaan sulit. Ya, kita akan kembali nanti langsung bersama dengan Ustadz Dasar Latif dari Makassar. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Ramadan kita. Terima kasih masih bersama kami pemirsa, dan untuk membahas lebih mendalam terkait dengan pahala bersedekah di bulan suci Ramadan ini, kita langsung berbincang dengan Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Dasar Latif. Assalamualaikum Ustadz. Pandemi COVID-19 ini menyulitkan beragam pihak khususnya secara ekonomi Ustadz. Apakah ini menjadi penghalang kita sebagai muslim-muslimat untuk berbagi, peduli sesama khususnya untuk sedekah di bulan suci Ramadan? Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, berbicara tentang sedekah di tengah-tengah pandemik ini, justru saat inilah sedekah itu sangat efektif dan efisien. Kalau Anda mau bersedekah, sedekahlah saat ini. Bahkan kalau bisa, ya meskipun terjadi ikhtilaf di antara ulama, kalau bisa zakat fitrah kita dimajukan untuk dibayar sekarang. Karena kalau kita menunggu sehari sebelum Idul Fitri, nanti bertumpuk sehingga distribusinya tidak efektif. Kalau bisa keluarkanlah zakat fitrah saat ini. Itu meskipun ada perbedaan ulama, tapi tidak ada ulama yang melarang untuk mengeluarkan lebih awal. Nah, sepaham saya dari beberapa literatur yang saya baca, salah satu tujuan puasa itu adalah melatih kepekaan sosial. Berarti Anda belumlah berhasil puasanya apabila puasa 30 malam selama Ramadan, puasa 30 hari selama Ramadan, tapi Anda pelit. Ya, puasa ini seharusnya
melatih jiwa kita untuk menjadi insan yang dermawan. Ya. Dan menjadi dermawan itu tidaklah terlalu sulit, tinggal kemauan. Menjadi dermawan, berbagi tidak seharusnya selalu dengan materi. Di musim pandemik ini, seperti yang ditanyakan tadi, apakah menghalangi? Karena kita ini kan social distancing, apa itu? Ya, jaga jarak dan dilarang berkumpul. Ya. Nah, malah dilarang pulang kampung. Apakah menghalangi kita untuk bersedekah? Tidak sama sekali. Sebab sekarang kecanggihan dunia perbankan, kita bisa bertransaksi tanpa ketemu dengan orangnya. Kita bisa bersedekah tanpa harus keluar dari rumah. Dengan cara apa? SMS banking, transfer. Nah, itu lebih efektif kalau kita memberikan kepada amil atau panitia. Misal TV, Metro TV kalau saya tidak salah punya dana donasi untuk COVID-19. Nah, kita salurkan. Memang lebih efektif pula kalau kita yang langsung. Tapi kalau kita yang langsung, khawatir kita keluar rumah, orang berkumpul. Pada saat berkumpul ini dikhawatirkan ada penularan virus, maka kita bisa bersedekah dengan transfer. Nah, saudara pemirsa yang saya muliakan, saat inilah kita semestinya mengeluarkan sedekah, membantu kepada sesama manusia. Saya beberapa hari yang lalu lewat di perjalanan membeli suatu masakan, ya. Lalu kadangkala iblis itu menggoda kita. Ngapain kau beli itu? Kau tidak butuhkan. Ingat, kadangkala kita membeli sesuatu bukan karena kita butuhkan barang yang dijualnya, tetapi kita ingin membantu orang yang menjual itu. Kenapa? Karena di rumahnya ada yang menantikan nafkahnya. Nah, kita belilah itu dengan niat sedekah. Boleh. Allah akan mencatat sebagai sedekah kita. Nah, kalau perlu jangan lagi menawar. Ini kadangkala ini kan kita hobi menawar. Beda 50 rupiah masih kita tawar. Padahal kalau kita masuk ke mall tidak pernah tawar. Giliran penjual-jual emper kita menawarnya. Maka pada saat ini sangat efektiflah kita bersedekah. Tapi Ustadz, banyak di antara saudara-saudara muslim kita di saat pandemi ini justru ekonomi juga sulit, Ustadz. Bagaimana ini untuk tetap bersedekah semacam itu? Tetap menumbuhkan dalam hati walaupun situasi sulit, tapi hati kita tetap tercukupi dan kaya semacam itu. Tafadhol, Ustadz. Nah, ingat, ini yang saya katakan tadi. Sedekah itu tidak seharusnya selalu dengan materi. Saya sedekah dengan tetangga saya misalnya, saya cukup sedekah karena misalnya dia orang mampu. Sedekah saya bagaimana? Sedekah saya dengan tidak mengganggu tetangga. Sedekah saya dengan tutur kata yang lembut. Sedekah saya dengan akhlak. Tidakkah senyum adalah sedekah? Maka kalau kita tidak bisa membantu orang dengan sedekah materi, sedekahlah dengan akhlak mulia. Masya Allah, Masya Allah. Rasulullah juga pernah ditanya oleh sahabat, Ustadz, apa seyogyanya sodakoh yang paling afdol? Jawaban Rasul adalah jahdul muqilli, atau sedekahnya orang-orang yang dalam keadaan sulit. Seperti apa itu, Ustadz? Urayanya, Ustadz. Ya, kan Al-Quran menjelaskan bersedekahlah kita dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Maka orang bersedekah itu, ini perlu dulu dipahamkan kepada pemirsa kita, sedekah dengan hadiah. Ini kadangkala tertukar-tukar ini. Nah, kalau saya memberikan kepada presiden sesuatu, itu namanya hadiah. Tapi kalau presiden memberikan kepada rakyat untuk membantunya, itulah sedekah. Nah, bersedekah ini tidak harus menunggu kita kaya, tidak harus menunggu kita mampu. Selalu kita ingat kalimat-kalimat motivasi yang mengatakan, bersedekahlah. Jangan engkau menunggu kaya untuk bersedekah, tapi bersedekahlah agar kamu bisa menjadi orang kaya. Dan ingat pemirsa yang saya hormati, orang yang baik puasanya, orang yang baik tarawihnya, orang yang bagus tahajudnya, orang yang tadarusnya lancar, tetapi membiarkan fakir miskin terlantar, tidak mau membantu orang-orang susah, menghardik anak yatim, Allah diancam Al-Quran. Ara'aital ladzi yukatsibu biddin. Tahu enggak kamu pendusta agama? Apa yang dimaksud pendusta agama? Puasanya dusta, tarawihnya dusta, bahkan bisa jadi sahadatnya pun dusta. Siapa mereka? Mereka yang menghardik anak yatim piatu dan membiarkan fakir miskin terlantar.
Saudara yang Allah berikan rezeki berlebih, bersedekahlah. Karena demi Allah tidak ada orang yang bangkrut gara-gara sedekah. Dan percaya saudara-saudara sekalian, tidak ada orang yang senang, orang yang pelit. Saya tanya tetangga, tanya majelis, senang enggak tetangga yang pelit atau dermawan? Dia jawab dermawan. Senang menantu yang dermawan atau pelit? Dia jawab dermawan. Senang suami yang pelit atau dermawan? Dia jawab dermawan. Bahkan membuktikan, kasus ini membuktikan tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Dia bilang, enggak usah ke rumahnya, dia pelit itu. Padahal dia sendiri juga pelit. Begitu jeleknya sifat pelit. Maka Ramadan ini seharusnya meningkatkan kecintaan kita amal soleh untuk bersedekah. Kita berhindar dari wabah, kita berhindar dari musibah. Ada resep dari Nabi. Selain kita mengikuti anjuran dari WHO dan Kementerian Kesehatan, ada resep Nabi menghindari wabah itu, menghindari musibah itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, sittatu asyain tasidu fil umur. Ada 6 sifat yang membuat umurmu jadi panjang dan kau tertolak dari bencana. Satu di antaranya kata Nabi, as-sadaqatu, bersedekah. Masya Allah. Itu salah satu keutamaan dari sodakoh ini ya Ustadz ya. Syukron jazilan Ustadz telah berbagi bersama kami terkait dengan bagaimana keutamaan sodakoh. Harta milik kita sesungguhnya adalah harta yang dibelanjakan atau digunakan di jalan Allah dan berguna untuk sesama, itu yang jadi tabungan kita di akhirat nanti. Syukron jazilan Ustadz telah berbagi bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali pekan depan.